Pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aliran pendidikan Islam dan aliran pendidikan umum. Untuk perkuliahan kali ini kita pakai sistem jigsaw. Yang kita bahas kali ini untuk pertama kali ini tentang aliran pendidikan Islam menurut para ahli dan tokoh pendidikan Islam. Ada beberapa aliran yang mewarnai dunia pendidikan, terutama cara memandang manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dalam proses perkembangannya dan hubungannya dengan proses belajar. Kemudian yang kedua, Islam telah memberi petunjuk tentang adanya konsep insan dan basyar dalam Al-Quran, yang mana kedua hal ini mengarah kepada potensi manusia dan lingkungan manusia yang memengaruhi pendidikannya. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh pemikir Islam dalam mengajukan tesisnya tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mengakui adanya penyatuan kedua hal tersebut melalui hereditas berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai objek atau manusia hidup. Selanjutnya, aliran pendidikan Islam di Indonesia ada tiga. Ini kan sudah terbagi menjadi tiga kelompok. Nanti setiap kelompok menunjuk juru bicaranya. Berarti kan ada yang berada di tempat sini, kemudian satu orang berada di kelompoknya. Yang tiga nanti berpencar. Yang ini nanti aliran pendidikan Islam yang pertama, kemudian yang kedua, itu yang ketiga. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aliran pendidikan Islam dan aliran pendidikan umum. Untuk perkuliahan kali ini kita pakai sistem jigsaw. Yang kita bahas kali ini untuk pertama kali ini tentang aliran pendidikan Islam menurut para ahli dan tokoh pendidikan Islam. Ada beberapa aliran yang mewarnai dunia pendidikan, terutama cara memandang manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dalam proses perkembangannya dan hubungannya dengan proses belajar. Kemudian yang kedua, Islam telah memberi petunjuk tentang adanya konsep insan dan basyar dalam Al-Quran, yang mana kedua hal ini mengarah kepada potensi manusia dan lingkungan manusia yang memengaruhi pendidikannya. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh pemikir Islam dalam mengajukan tesisnya tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mengakui adanya penyatuan kedua hal tersebut melalui hereditas berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai objek atau manusia hidup. Selanjutnya, aliran pendidikan Islam di Indonesia ada tiga. Ini kan sudah terbagi menjadi tiga kelompok. Nanti setiap kelompok menunjuk juru bicaranya. Berarti kan ada yang berada di tempat sini, kemudian satu orang berada di kelompoknya. Yang tiga nanti berpencar. Yang ini nanti aliran pendidikan Islam yang pertama, kemudian yang kedua, itu yang ketiga. Kelompok satu, siapa yang ditunjuk? Tiga orang. Mas Bayu, Mas Ivan, dan Mas Azhar. Mbak Dia di sini ya. Kemudian kelompok dua, Mas Firda, Mas Tobet, dan Mas Iksan. Mbak Lydia di sini ya. Kemudian kelompok sini, Mas Firda, Mas Alfie, dan Mbak Vicky Adelia. Oke. Yang nomor satu siapa nanti? Yang aliran konservatif sini menuju siapa? Mas Bayu, sini Mas Robert, sekarang Mas Muda ya. Aliran konservatif di sini. Kemudian aliran yang kedua, aliran religius nasional di sini. Kemudian aliran pragmatis di sini. Oke, silakan berdiri, kemudian bergabung dengan kelompok yang pertama. Di sini Mas Robert, nomor satu ya. Mas Robert, aliran konservatif sini.
sampai ke sini. Yang nomor 2 tetap di sini. Mas Iksan di sini. Mas Firga kemana? Mas Azhar ikut ke mana? Sudah? Nasiruddin Al-Suri, Ibnu Zawarah, Hasan, Ibnu Hajar Al-Fatami, dan Al-Hudisi. Aliran ini cenderung bersikap murid keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Suri, ilmu yang utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat sekarang dan jelas akan membawa manfaat di akhir kelak. Al-Ghazali mengklarifikasikan ilmu jadi berdasarkan pembidangnya. Antara lain ada 2 faktor, yaitu ilmu syariah, yaitu ilmu yang berasal dari para nabi, terdiri dari 4 pokok, yaitu ilmu pokok, yang kedua ilmu cabang, yang ketiga ilmu muqaddimah, yang terakhir itu mutamimah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran utama aliran konservatif antara lain ada 3 pokok, yaitu ilmu adalah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang yang bisa membawa manfaat di akhirat. Sekarang kelompok untuk aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani. Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Oke, Mas Iksan, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Aliran religius rasional atau al-dini al-aqlani. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Ikhwan al-Sofa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. Aliran ini dijuluki pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur dikarenakan pergumulan intensifnya dengan rasionalitas Yunani. Menurut Ikhwan al-Sofa, yang dimaksud dengan ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang diketahui pada benak atau jiwa orang yang mengetahui. Ikhwan membagi ragam disiplin ilmu sebagai berikut: ilmu-ilmu syariah keagamaan, yaitu ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu riyadhiyat atau matematika. Dari pemikiran kedua tokoh di atas, teori utama aliran religius rasional ini antara lain: A. Pengetahuan adalah muktasabah, yakni hasil perolehan dari aktivitas belajar. B. Modal utama ilmu adalah indera. C. Lingkup kajian meliputi pengkajian dan pemikiran seluruh realitas yang ada. D. Ilmu pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Di sini kami mendiskusikan aliran akvaris atau sering disebut dengan namanya Al-Zara'i. Itu tokoh alirannya dari timur itu ada Ibnu Khaldun, sedangkan dari barat yaitu John Dewey. Terus menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pelajaran adalah bawaan manusia karena adanya kesanggupan berpikir. Kemudian Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, yaitu ilmu yang bernilai instrik seperti ilmu keagamaan, ontologi dan teologi, ilmu yang bernilai intrinsik instrumental bagi ilmu intrinsik, misal kebahasaan Araban bagi ilmu syar'i. Lalu ada ilmu akliyah atau intelektual, yaitu ilmu yang diperoleh manusia dari olah pikir rasio, yakni ilmu logika, ilmu alam, teologi, dan ilmu matematika. Yang terakhir adalah ilmu nafsiyah, yaitu ilmu yang diperoleh manusia dari hasil transmisi dari orang terdahulu, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kebahasaan, dan lain-lain. Lalu Ibnu Khaldun, dia bikin manusia merupakan karya cipta khusus yang telah didesain Tuhan. Maksudnya pada dasarnya adalah jahil atau tidak tahu, ia menjadi alim atau tahu karena manusia itu melalui proses belajar. Lalu
Ibnu Habib juga menjadikan kealamiannya sebagai salah satu sumber pengetahuan rasional. Ia Ya. Kemudian dari sistem pembelajaran jigsaw kita dapat pengarang baru ya, bahwasanya kita tidak terpaku dalam kelompoknya masing-masing, akhirnya bisa bersatu dengan kelompok lainnya. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita membaca abjalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.